Selamat malam. Video ini semoga bisa mewakili saya di dalam rapat pada malam hari ini terkait dengan evaluasi PKT 2024. Secara prinsip PKT 2024 terdiri dari dua pos penerimaan dan pengeluaran. Sementara pos pengeluaran itu ada dibagi dua, komisi dan non-komisi. Komisi ini termasuk pendapatan pembantu, non-komisi adalah rutin yang dikeluarkan oleh jemaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gereja. Nah, dari sumber-sumber tersebut di atas, terkhusus sumber penerimaan, ini yang mungkin perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Sampai saat ini, pos persembahan kegiatan di wilayah ini baru mencapai 53% sampai dengan Agustus 2024. Sementara persembahan bulanan ini juga mencapai 61%. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa sekalipun 61% itu tidak bisa mewakili dari jumlah keterlibatan warga yang masuk. Karena sudah banyak yang melakukan pelunasan persembahan di awal-awal bulan. Jadi langsung dibayar setahun. Ini mohon untuk kita bisa saling mengingatkan. Nah, 3 persembahan perjamuan kudus ini juga sudah mencapai 56%, mau yang ketiga kali. Semoga ini juga sangat kita harapkan untuk bisa mendukung kegiatan-kegiatan di PKT kita. Yang keempat, persembahan unduh-unduh. Yang pertama ini tercapai 46%, artinya belum sampai 50%-nya, karena kita punya harapan unduh-unduh ini bisa menjadi salah satu sumber terbesar di dalam mendukung penganggaran PKT kita. Selain persembahan minggu, ucapan syukur, dan bulanan. Karena secara prinsip bahwa kita hanya bisa berharap uang itu masuk, anggaran itu masuk, baru kita belanjakan. Karena secara prinsip juga kita tidak bisa menghitung uang yang masih ada di umat. Dalam arti bahwa mereka belum mempersembahkan. Karena PKT kita adalah menganggarkan angka, tapi uangnya belum ada. Kemudian yang berikutnya, di dalam anggaran belanja non-komisi sampai dengan Agustus 2024, yang perlu kita cermati, seperti yang tertera di lampiran yang saya sampaikan ke Pak Freddy kemarin, itu ada pelayanan mimbar internal non-pendeta sampai mencapai 225% dari yang direncanakan. Pelayan firman remaja 230%, pelayan firman ibadah anak 153%, petugas organis umum masa pemuda itu sampai 522%, terus petugas organis ibadah remaja ini juga sudah muntup di angka 78%, song leader umum 220%, terus operator slide ini juga sudah muntup-muntup
pengadaan barang cetakan sudah 104%. Rekening listrik ini juga sudah untuk karena logikanya kalau di rata-rata harusnya nggak sampai 67%. Oke, itu Bapak Ibu, semoga ini juga memahami kita di dalam bergumul, merenung, dan merencanakan khususnya PKT kita tahun 2025. Kemudian untuk badan-badan pembantu, ini yang perlu mendapat perhatian dan catatan di dalam penyusunan PKT ke depan adalah seminimal mungkin tidak ada lagi anggaran-anggaran sisipan. Karena memang mau tidak mau kita harus merencanakan hal itu dari sejak awal. Sehingga program-program kita tidak terkesan program dadakan. Kemudian yang berikutnya, ini sharing saja Bapak Ibu bahwa PTT dulu awal mula dibentuk, dibikin, itu memang untuk memberikan dan meringankan anak-anak pelajar yang kurang beruntung. Awal-awal dibentuk, kita tidak pernah menganggarkan, karena kita membentuk serentak di setiap wilayah. Ketika pertama kali dibentuk dan dibagikan, itu kita hanya minta 20% dari PTT di wilayah masing-masing. Itu cukup Bapak Ibu. Kemudian berkembangnya waktu sampai 30%, 40%. Nah, seandainya ini bisa mandiri, itu sangat bagus. Jadi kita masih punya anggaran kelonggaran yang biasa dianggarkan PTT 20 juta, itu bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya pembangunan. Kemudian yang berikutnya, himbauan bahwa Papala mungkin bisa lebih diintensifkan lagi di dalam warga yang menjadi anggota Papala untuk mengiur. Itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab mereka sebagai anggota Papala. Karena di dalam ADART Papala, jika keuangan Papala ini tidak cukup, maka Kasemaat akan memenuhi. Tapi dengan catatan bahwa semua anggota sudah mengiur. Jadi dengan cara kita kontrak dengan Nathan, itu juga sangat baik sekali dan itu bisa menata keuangan kita. Tetapi jangan sampai itu membuat kita terlena untuk lupa mengingatkan warga kita untuk tetap memberikan iurannya secara rutin kepada Papala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, kiranya Tuhan melengkapi pelayanan kita. Amin.